Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Artina Putri Kasetianing Budi, absen 08 dari kelas 11 Kimia Analisis C, ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul sifat koligatif larutan. Larutan merupakan zat homogen yang merupakan campuran dari dua komponen atau lebih yang terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Larutan dapat berupa gas, cairan, atau padatan. Pengertian sifat koligatif. Sifat koligatif merupakan sifat-sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Koligatif larutan, banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terlarut menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Ada 5 cara untuk menyatakan konsentrasi larutan, yaitu yang pertama, molaritas, kedua molalitas, ketiga normalitas, keempat fraksi mol, dan kelima persen. Molaritas, kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan dengan satuan kemolaran L⁻⁻1. Rumus mencari molaritas yaitu M, molaritas sama dengan N per V, dengan N merupakan jumlah mol zat terlarut dan V merupakan volume larutan dalam liter. Atau bisa juga dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan gram per mr dikali 1000 per volume larutan dengan satuan mili. Molaritas dapat diketahui dari kadar suatu zat tertentu. Rumusnya molaritas sama dengan N kali kadar kali 10 per mr, dengan N merupakan massa jenis larutan dengan satuan kilogram per liter dikali kadar persen kadar zat terlarut kali 10 dibagi mr. Kemolaran larutan dapat diubah dengan ditambahkan zat terlarut atau ditambahkan pelarut sehingga berlaku rumus pengenceran M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Contoh soal, tentukan kemolaran sukrosa jika sebanyak 68,4 gram sukrosa dengan Mr 342 ditentukan dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Pertama ditulis diketahui. Karena di sini diketahui massa jika sebanyak 68,4 gram sukrosa, berarti massa sukrosa 68,4 gram. Di sini diketahui Mr sukrosa 342. Dan di sini volume ditentukan dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Di sini 250 ml dikonversi menjadi liter menjadi 0,25. Lalu karena yang diketahui itu ada M dan Mr, kita cari dulu N-nya dengan menggunakan rumus N sama dengan M per Mr. M massa sebanyak 68,4 gram dibagi Mr sukrosa 342 ketemu 0,2 mol, itu N-nya. Karena sudah diketahui N, maka saat mencari molaritas digunakan rumus N per V. Molaritas sama dengan N 0,2 dibagi V volume 0,25 liter, diketahui 0,8. Ini merupakan hasil molaritas dari sukrosa. Lanjut ke molalitas. Molalitas menyatakan jumlah mol N zat terlarut dalam 1 kilo atau 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolaran dinyatakan dalam mol kilogram 4-1. Molalitas dapat dicari dengan rumus N per P, dengan N merupakan jumlah mol zat terlarut dan P merupakan massa pelarut dalam kilogram. Molalitas dapat dicari dengan cara lain, yaitu menggunakan rumus M, molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Yang penting untuk diingat itu, untuk mendapatkan massa pelarut yang tidak diketahui, maka digunakan rumus 100 kurangi gram per larutan. Contoh soal, jika di dalam suatu larutan yang dibuat dengan melarutkan 5,5 gram glukosa C6H12O6 dalam 200 gram air, kemolarannya adalah, nah di sini kita karena ada airnya, jadi kita cari dulu Mr C6H12O6 dan ini dapat 180. Maaf, ini ada salah, ini seharusnya 180.
MrC6H12O6 itu 180. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, molalitas sama dengan W2 per MR dikali 1000 per W1. W2 ini sama dengan ini massa terlarut. Jadi massa terlarut ini dibuat dengan melarutkan 5,5 gram glukosa, berarti W2 sama dengan 5,5 dikali MR dari C6H12O6 ini tadi 180 dikali 1000 per W1. W1 itu massa pelarut dalam 200 gram air, berarti massa pelarutnya 200. Jadi 5,5 dibagi 180 didapat 0,030 dikali 1000 bagi 200 hasilnya 5. Terus ini dikali 0,030 dikali 5 didapat hasil 0,15 molal. Lanjut ke normalitas. Normalitas atau normal adalah banyaknya ekivalen zat terlarut yang terkandung dalam setiap liter larutan. Rumus yang sering digunakan dalam mencari normalitas yaitu yang N sama dengan gram per BE kali 1 per liter. Dengan rumus mencari BE yaitu BM atau sama dengan MR. BM itu sama dengan MR dibagi valensi. Nah, contoh soal, sebanyak 4 gram NaOH, MR 40 gram per mol dilarutkan dalam air sampai volumenya 1000 ml. Berapakah normalitas larutan tersebut? Nah, kita cari menggunakan rumus N sama dengan gram per BE kali 1 per liter. Kita cari dulu BE dari NaOH. Ini merupakan reaksi ionisasi NaOH. Direaksi ionisasikan menjadi Na+ tambah OH- karena NaOH cuma mengikat satu ion, jadi Na+ dan OH- juga hanya mengikat satu ion. Jadi valensi OH- di sini cuma 1. Jadi BE sama dengan BM per valensi. BM sama dengan MR, jadi MrNaOH itu 40 per valensinya tadi OH- hanya mengikat 1, jadi valensi sama dengan 1. Lalu dimasukkan ke dalam rumus. N sama dengan sebanyak 4 gram, jadi gramnya ini 4 gram per BE 40, karena 40 dibagi 1 40 dikali 1 per di sini volumenya 1000 ml sama dengan 1 liter. Jadi tinggal 4 dibagi 40 ketemu hasil 0,1. Kita lanjut ke fraksi mol. Fraksi mol X zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol N zat terlarut atau N pelarut dengan N total larutan terlarut tambah pelarut. Jadi rumusnya X zat terlarut sama dengan N terlarut banyaknya jumlah zat terlarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Terus untuk mencari X pelarut, gunakan rumus X pelarut sama dengan N pelarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. Kemudian nanti hasilnya X zat terlarut tambah X pelarut sama dengan 1. Kita langsung masuk ke contoh soal. Hitunglah fraksi mol urea dalam larutan urea 20%. MR urea sama dengan 60. Dijawab. Dalam 100 gram larutan urea 20%, jadi terdapat 20 gram urea. Karena terdapat ureanya 20%, maka yang urea terdapat 20 gram urea dan sisanya 80% itu merupakan air. Jadi airnya sebanyak 80 gram air. Terus kita pertama nyari jumlah mol air dengan cara massa dibagi MR. Di sini massa air 80 gram dibagi massa MR air. MrH2O itu 18. Jadi 80 dibagi 18 didapat 4,44 mol. Terus kita cari jumlah mol urea. Dengan rumus sama, massa per MR. Di sini massa urea 20 gram dibagi MR urea. Di sini diketahui 60. Jadi 20 per 60 sama dengan 0,33 mol. Kita karena ini yang dicari fraksi mol urea, jadi X urea sama dengan mol urea dibagi mol air ditambah mol urea, jadi 0,33 dibagi 4,464 ditambah 0,33, dapatkan hasil 0,069. Masuk ke 5%. Persen adalah hubungan yang menyatakan banyaknya bagian zat terlarut dalam setiap 100 bagian larutan. Satuan persen terdiri atas beberapa macam, yaitu pertama kadar terlarut massa, persen massa per massa. Rumusnya MZ terlarut per massa zat terlarut tambah M pelarut.
kedua kadar terlarut volume persen volume per volume. Rumusnya VZ terlarut dibagi VZ terlarut ditambah V pelarut. Yang ketiga kadar terlarut massa ke volume persen massa per volume. Rumusnya MZ terlarut dibagi atau per VZ terlarut tambah V pelarut. Yang keempat kadar terlarut volume ke massa dengan rumus VZ terlarut dibagi MZ terlarut plus ditambah M pelarut. Kita langsung masuk ke contoh soal. Hitung berapa persen massa NaOH yang dibuat dengan melarutkan 30 gram NaOH dalam 120 gram air. Ini karena diketahui massa zat terlarut si NaOH itu 30 gram dan massa zat pelarut air 120 gram. Massa larutan sama dengan massa zat terlarut ditambah massa zat pelarut. Massa larutan si NaOH 30 gram ditambah massa zat pelarut 120 gram si air. Jadi didapat hasil 150 gram. Persen massa NaOH sama dengan gram zat terlarut dibagi gram larutan kali 100%. Persen massa NaOH sama dengan 30 per 150 merupakan ini massa larutan dikali 100%, didapat hasil 20%. Jadi persen massa NaOH yang dibuat itu 20%. Kita masuk ke sifat-sifat koligatif larutan. Ada 4 sifat koligatif larutan. Yang pertama itu penurunan tekanan uap jenuh atau delta P, kenaikan titik didih, delta TB, penurunan titik beku larutan atau delta TF, dan terakhir tekanan osmotik atau dilambangkan dengan Pi. Penurunan tekanan uap. Besarnya tekanan uap bergantung pada tiap suhu dan dipengaruhi oleh mudah atau sukarnya zat terlarut yang menguap. Partikel-partikel pada larutan lebih tidak teratur dibandingkan partikel-partikel pada pelarut murni. Hal ini menyebabkan tekanan uap larutan lebih kecil daripada pelarut murni. Penurunan tekanan uap, ini ada rumus mencari penurunan tekanan uap yaitu P larutan sama dengan P0. P0 itu merupakan tekanan uap pelarut murni dikurangi delta P. Delta P merupakan penurunan tekanan uap jenuh. Atau bisa dengan rumus jika ingin mencari delta P yaitu P0 kurangi P larutan. P0 tadi merupakan tekanan uap pelarut murni. Jadi tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Atau bisa juga cara mencari delta P yaitu dengan X terlarut dikali P0. X terlarut sama dengan fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni. Jadi nanti rumus ini digunakan salah satu tergantung apa yang diketahui. Langsung masuk ke contoh soal. Tekanan uap pada temperatur 30 adalah 55,30 mmHg. Maka penurunan tekanan uap jika ke dalam 108 gram air dilarutkan 36 gram glukosa. Jika ArC12H1O6 adalah, cari dulu MrC6H12O6. Sudah diketahui 180. Terus kita juga cari Mr dari H2O. 2O diketahui 18. Lalu kita cari dulu NC6H12O6. Sama dan rumus massa per Mr. Jadi ini 36 massa ini. Air dilarutkan 36 gram glukosa. Jadi massa C6H12O6 itu 36 per Mr C6H12O6 sama dengan 180. Jadi ketemu 0,2 mol. Lalu kita lanjut cari N hari H2O. NH2O itu massa H2O 108 gram air ini. Jika ke dalam 100 gram air. 108 gram air. Jadi massa air 108 gram dibagi MrH2O sama dengan 18. Jadi 108 bagi 18 sama dengan 6. Kita nyari XC6H12O6. Ini nyari fraksi molnya dulu. Sama dengan N C6H12O6 dibagi N C6H12O6 ditambah NH2O. Di 0,2 dibagi 0,2 tambah 6. Hasilnya 0,03. Baru kita cari delta P. Delta P di sini dengan rumus P0 tekanan uap pelarut murni dikali XC6H12O6 atau fraksi molnya. Di ini tadi P0 nya ini adalah 55,30 mmHg
dikali fraksi mol dari C6H12O6 0,03. Jadi hasilnya 1,66 mmHg. Ini tekanan uapnya. Kita lanjut ke kenaikan titik didih atau delta TB. Sini ada diagram fasa dan ini ada titik E. Titik E merupakan titik ketika zat berwujud padat. Lalu ada titik C. Titik C merupakan titik ketika zat berwujud cair, dan ada titik D, titik ketika zat berwujud gas. Garis C ke E itu merupakan garis beku. Garis C ke D merupakan garis didih. Serta garis A ke B ini merupakan garis sublimasi. Perpotongan dari ketiga garis tersebut dinamakan titik triple. Lalu ada di sini garis lurus dan garis patah-patah. Garis lurus di sini ini merupakan garis pelarut murni, sedangkan garis yang patah-patah atau potong-potong ini merupakan garis suatu larutan. Oke, kita lanjut. Kenaikan titik didih. Titik didih adalah suhu pada saat tekanan uap cairan sama dengan tekanan di permukaan. Oleh karena itu, titik didih bergantung pada tekanan di permukaan. Rumus mencari titik didih itu delta TB larutan sama dengan TB larutan dikurangi TB0. Delta TB larutan berbanding lurus dengan tekanan uap, maka berbanding lurus juga dengan konsentrasi larutan atau molalitas. Sini TB sama dengan 100 plus ditambah delta TB. Dan suatu pelarut jika ditambah zat terlarut, maka titik didihnya akan naik. Besarnya kenaikan titik didih berbanding lurus dengan konsentrasi molal atau M. Delta TB sama dengan, ini cara mencari delta TB, titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Sini juga ada KB. KB merupakan tetapan kenaikan titik didih. Jadi pertama cari dulu molalnya, gram per mr kali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Terus kalau mencari delta TB nih, berarti tinggal KB kali M, atau KB dikali rumus mencari M ini gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Kita langsung masuk ke contoh soal. Sebanyak 11,7 gram NaCl, mr-nya 58,5 dilarutkan dalam 500 gram air. Titik didih larutan adalah KBR-nya diketahui 0,52 derajat Celcius per mol. Reaksi ionisasi ini NaCl, jadi Na plus tambah Cl min. N banyaknya ion, karena Na plus mengikat satu ion dan Cl min juga mengikat satu ion, jadi banyaknya ion itu sama dengan 2. Jika derajat ionisasi tidak diketahui, A-nya ini dianggap 1. Delta TB lalu kita cari masukkan dengan rumus delta TB sama dengan KB dikali gram per mr dikali 1000 per gram dikali I. KB nya ini kita masukkan 0,52 dikali gramnya ini 11,7 gram NaCl dibagi mr NaCl 58,5 dikali 1000 per massa gram air 500 dikali I. Rumus mencari I sama dengan 1 tambah N-1 dikali A. Jadi I sama dengan 1 ditambah N-nya tadi 2 dikurangi 1 dan A-nya 1. Jadi di sini I-nya 2. Terus dihitung 0,52 kali 11,7 dibagi 58,5 dikali 1000 per 500 dikali 2, ketemu 0,42 derajat Celcius. Terus lalu untuk mencari titik didih NaCl 100 derajat Celcius ditambah 0,42 100,42 derajat Celcius. Lanjut ke penurunan titik beku larutan atau delta TF. Pada tekanan 1 atm, titik beku pelarut air adalah 0,0 derajat Celcius. Ketika zat larut ditambahkan ke dalam pelarut air, maka larutan akan terjadi penurunan suhu. Rumusnya ini sama seperti mencari titik sebelumnya. M molal sama dengan gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Delta TF sama dengan Kf
Kalau yang di sebelumnya itu Kb, yang ini Kf dikali gram per mr dikali 1000 per massa pelarut dalam satuan gram. Terus ini kalau mau mencari TF, karena TF ditambah delta TF sama dengan 0, jadi TF sama dengan minus delta TF. Delta TF larutan berbanding lurus dengan tekanan uap, maka berbanding lurus juga dengan konsentrasi larutan atau molalitas. Dengan suatu pelarut, jika ditambah zat telarut, maka titik bekunya akan turun. Besarnya penurunan titik beku berbanding lurus dengan konsentrasi molal atau M. Delta TF sama dengan titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Kf merupakan tetapan penurunan titik beku dalam 1 derajat Celcius. Langsung masuk ke contoh soalnya. Berapa banyak Al2SO4 3 kali dengan Mr 342 yang harus dilarutkan dalam 250 gram air agar larutan tersebut membeku pada suhu minus 3 adalah Kf airnya 1,86. Reaksi ionisasi kita cari N nya tadi, karena Al2SO4 3 2Al plus tambah 3SO4 2-. Karena di sini Al mengikat 2 ion dan SO4 2- mengikat 3 ion, jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5. Delta TF sama dengan, ini cara mencari delta TF yaitu TF0 dikurangi TF. Ini TF0 0 dikurangi TF atau titik bekunya larutan itu minus 3, jadi 0 kurangi minus 3 sama dengan positif 3, karena 0 min ketemu min jadinya plus, jadi plus 3 derajat Celcius. Terus delta TF nya itu 3. Delta TF sama dengan Kf dikali gram per mr dikali 1000 per massa dikali I tadi rumusnya 1 tambah N-1 dikali A. Delta TF nya diketahui 3, Kf nya diketahui 1,86 dan gramnya belum diketahui karena yang itu yang ingin dicari, dibagi Mr. Mr dari Al2SO4 3 itu 342 dikali 1000 per massa air 250 dikali I ini 1 ditambah N nya diketahui 5 kurangi 1 dikali A nya 1. Terus caranya gram, 3 nya tukar posisi, 3 dengan gram ini tukar posisi, jadi gram di posisi 3 dan 3 di posisi gram. Jadi gram sama dengan 3 kali 342 mr nya ini kali 250 dibagi 1,86 kali 1000 kali 5 sama dengan 27,6 gram. Jadi massa Al2SO4 3 yang harus dilarutkan sebanyak 27,6 gram. Tekanan osmotik atau dilambangkan dengan pi. Osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer ke larutan pekat melalui membran semi permeable, hanya dapat dilalui oleh pelarut. Tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Adanya zat terlarut dalam pelarut menyebabkan larutan yang terjadi mempunyai tekanan osmosis. Rumusnya Pi kali V sama dengan nRT, atau bisa juga Pi sama dengan mRT, atau Pi sama dengan N per V kali RT. Dengan Pi merupakan tekanan osmotik, V merupakan volume larutan dalam liter, N merupakan jumlah mol zat terlarut, T suhu absolut larutan dalam satuan Kelvin, R tetapan gas itu 0,082 L. Contoh soalnya, pada suhu 27 derajat Celcius, glukosa C6H12O6 mR-nya 180 sebanyak 8,5 gram dilarutkan dalam air sampai volumenya 500 ml. R-nya diketahui 0,082. Lalu tekanan osmosis larutan yang terjadi sebesar, karena mencari molar, ini molar sama dengan M itu kan molar, jadi kenakan rumus gram per mr dikali 1000 per volume. Jadi ini gramnya 8,5 gram dibagi mr nya glukosa 180 dikali 1000, terus volume air ini 500 ml, terus dikali R yang diketahui 0,082.
dikali T, suhu dalam satuan Kelvin. Di sini suhunya 27 derajat Celcius, jadi 27 tambah 273. Ketemu hasil 2,3124 atom. Masuk ke sifat koligatif larutan elektrolit. Pada konsentrasi larutan yang sama, larutan elektrolit mempunyai sifat koligatif yang lebih besar dibanding dengan larutan non-elektrolit. Dalam menghitung nilai sifat koligatif larutan elektrolit, maka persamaan-persamaan dalam larutan non-elektrolit dapat digunakan dengan menambahkan faktor I yang diusulkan oleh Van Hoff tahun 1880. Nilai faktor Van Hoff merupakan perbandingan antara efek koligatif larutan elektrolit dengan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Ini tadi I. Itu nyarinya dengan rumus efek koligatif larutan elektrolit dibagi efek koligatif larutan non-elektrolit. Cara nyari I itu sama. Penurunan tekanan uap jenuh sama dengan kenaikan titik didih sama dengan penurunan titik beku. Itu juga dalam tekanan osmotik. Untuk larutan elektrolit kuat, harga A mendekati 1, sedangkan untuk elektrolit lemah, harga A berada di antara 0 dan 1. Faktor Van Hoff mempengaruhi jumlah mol zat terlarut dalam perhitungan sifat koligatif. Nilai faktor Van Hoff I sama dengan 1 tambah N-1 dikali A, dengan N adalah jumlah ion dan A derajat ionisasi. A ini dicari dengan rumus jumlah mol zat terionisasi dibagi jumlah mol zat yang dilarutkan. Rumus sifat koligatif larutan elektrolit ini ada 4 sama. Delta P ini penurunan tekanan uap jenuh, rumusnya X terlarut dikali P0 dikali I. Delta TB kenaikan titik didih, rumusnya M molal dikali KB dikali I. Delta TF penurunan titik beku larutan, molal dikali KF dikali I. Terus ini juga ada tekanan osmotik atau P, rumusnya MRT dikali I. Penerapan sifat koligatif yaitu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan es, radiator mobil, penggunaan AC, mencairkan salju, kolam apung, pembuatan minyak, penggunaan infus, obat tetes mata, penyerapan akar tanaman, desalinasi air laut, destilasi, dan air mendidih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.